Halo guys, setelah kemarin kita membahas aplikasi Instagram, di minggu ini kita akan membahas apa itu TikTok dan apa saja di dalamnya. Nah, yang pertama-tama, di sini kita harus mendaftar dulu di aplikasi TikTok. Nah, itu bisa menggunakan nomor telepon, bisa juga alamat email, bisa juga Facebook, bisa juga Google, bisa juga Line atau KakaoTalk. Nah, kalau misalkan kita sudah punya akun, kita tinggal klik masuk di sini dan kita bisa menggunakan nomor telepon, email, nama pengguna, Facebook, Google, Line, Twitter, dan Kakao. Nah, ini adalah tampilan dari TikTok. Di sini ada di pojok kiri atas ada live, sampingnya ada teman, sampingnya ada mengikuti, sampingnya ada saran, pencarian, di bagian bawah ada beranda, toko, sampingnya toko itu ada buat upload, sampingnya itu ada kotak masuk dan juga profile. Di sini kita dapat like video maupun komen di sini dan juga bisa menyimpan video di bagian sini. Kita juga dapat membagi video tersebut ke teman-teman kita melalui bagian sini. Kita di stories atau lewat Facebook atau Instagram. Kita juga dapat menyimpannya, tidak tertarik melaporkan video, dan juga bisa men-stitch video tersebut. Nah, di bagian saran ini adalah video-video yang FYP ke akun kita, dimana itu merupakan hasil dari pencarian maupun algoritma dari TikTok tersebut, TikTok di akun tersebut. Kita coba scroll ke bawah. Di sini kita bisa scroll. Nah, selain itu, di sampingnya itu adalah yang mengikuti, dimana kita bisa mengikuti sebuah akun di TikTok dan videonya akan masuk di sini. Kita coba mengikuti dulu. Kita refresh sebentar. Nah, tadi kita nge-follow Sule, langsung ada di sini ketika dia mengupload sebuah video. Nah, di sampingnya itu adalah teman, dimana ketika kita follow-followan, saling follow antar teman, itu muncul videonya di sini. Karena kita belum saling berteman, jadi di akun ini belum saling berteman, jadi belum ada videonya di sini. Nah, selanjutnya di bagian kanan atas itu adalah pencarian, dimana kita dapat melakukan pencarian yang berhubungan dengan kata kunci atau video yang ingin kita cari, maupun kita dapat mencari username di sini. Kita coba sini iShowSpeed yang lagi viral di Indonesia. Coba kita lihat. Nah, di sini akan muncul video-video dari iShowSpeed yang sedang berada di Indonesia. Nah, di sini ada pengguna, video, live, toko, dan lain-lain. Kita juga bisa melakukan filter pada pencarian yang kita lakukan. Nah, di bawah ini ada toko, dimana ini adalah sebuah platform yang dipunyai TikTok untuk melakukan penjualan dan pembelian para pengguna aplikasi TikTok ini. Di sini terdapat keranjang, dan di sini kita dapat melakukan transaksi jual beli ya guys. Nah, di sampingnya toko itu ada bagian upload, tapi kita terakhirkan saja. Sampingnya ada kotak masuk, dimana ketika kita sudah memfollow sebuah akun, maka storiesnya akan muncul di bagian sini. Dan juga di sini ada aktivitas-aktivitas yang masuk ke akun kita. Dan juga di sini bisa untuk saling mengirim pesan antar teman yang sudah kita saling follow ya guys. Nah, di bagian profile ini sama seperti Instagram sebelumnya, ada edit profile, bagian profile. Namun di sini ada bagian video yang kita simpan di sini. Terus di sini adalah video pribadi kita, dan di sini adalah video yang kita like sebelumnya. Nah, di bagian kanan sini adalah pengaturan privasi, sama aja kayak aplikasi Instagram kemarin. Nah, selanjutnya kita ke bagian upload, dimana kita dapat
mengupload foto maupun video berdurasi 15, 60 dan 10 menit dengan segala fitur-fitur yang ada di dalamnya. Nah, kita keluar. Nah, di sini saran kita bisa scroll belah sedikit gambaran tentang aplikasi TikTok ya guys. Nah, di aplikasi TikTok ini bisa mendorong kreativitas kita dalam bentuk video pendek dengan berbagai alat editing, filter, musik dan efek seperti yang di bagian sini tadi. Nah, TikTok itu menyediakan dan mendorong kreativitas kita untuk Nah, di bagian sini guys, di bagian sini ada filter, ada AI dan lain-lainnya untuk kita mengkreasikan kreativitas kita. Nah, terus di TikTok itu juga dikenal sebagai tempat dengan tren yang sangat cepat berkembang. Nah, jadi perpindahan dari tren satu ke tren yang lainnya itu sangat cepat guys. Jadi kayak tarian, kayak dance gitu, kayak konten-konten viral itu cepat sekali ke up dan viral gitu guys. Nah, di TikTok itu juga menggunakan algoritma yang inklusif, di mana algoritma TikTok ini dirancang untuk merekomendasikan konten baru kepada pengguna berdasarkan preferensi mereka. Nah, jadi nggak hanya dari yang mereka ikuti di sini, itu masuk di, misalnya kita melakukan pencarian, nah itu konten-konten itu akan masuk di saran kita. Nah, terus interaksi yang mudah dan cepat. Nah, itu TikTok juga memungkinkan interaksi cepat dan langsung kepada dengan penonton. Nah, selanjutnya TikTok juga memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan penonton kita melalui komentar, likes, dan fitur duet atau stitch yang memungkinkan kolaborasi dengan konten kreator lainnya. Nah, di TikTok ini juga mempunyai konten-konten yang menghibur dan edukatif seperti ilmu pengetahuan, sejarah, keterampilan hidup dan kesehatan mental, juga pelajaran-pelajaran yang lainnya yang tidak bisa didapatkan di bangku sekolah. Nah, di antara banyaknya keuntungan dan kelebihan, TikTok juga mempunyai kelemahan, yaitu durasi video yang pendek. Nah, tadi hanya 15 dan 60 detik serta 10 menit. Nah, walaupun video ada yang 10 menit, itu jarang sekali menggunakannya guys. Lebih ke yang 15 detik dan 60 detik. Nah, di TikTok juga sama kayak Instagram, bisa di TikTok itu bisa menciptakan tekanan sosial untuk tampil menarik atau sempurna. Jadi ada banyak orang-orang yang melakukan hal-hal apapun demi viral di TikTok. Nah, selanjutnya itu ada cyberbullying dan komentar negatif. Nah, sama kayak di IG, TikTok ini juga menjadi sasaran cyberbullying, di mana jika ada konten kreator yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh netizen, maka akan dihujat di komentarnya. Nah, mempunyai masalah keamanan dan privasi, di mana ada kekhawatiran data pribadi kita atau data-data kita digunakan oleh pihak-pihak yang tidak pihak-pihak tertentu. Nah, masalah privasi dan keamanan ini juga telah terjadi kemarin minggu-minggu ini di aplikasi TikTok, di mana seorang pengguna melakukan room tour di rumahnya dan mengakibatkan rumah tersebut ketimpa musibah guys. Kita coba cari di sini. Nah, di sini guys. Nah, kita bisa lihat, kita bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua bahwa spill rumah beserta isinya tidak semua orang niat baik dan suka dengan pencapaian dan hartanya.
Nah, kita harus selalu waspada. Jadi kita harus senantiasa memfilter konten-konten yang ada di Instagram, yang ada di TikTok sebelum kita upload, guys. Jadi begitu. Mungkin di minggu ini cukup sekian. Sampai jumpa di minggu depan. Bye bye.